Faslun ay hada faslun wa aqalul haidi. Sekarang membahas tentang head. Kita kan laki nggak head, kenapa kudu belajar head? Ya istri kita head, anak perempuan kita head, jangan kesalahan istri, kesalahan anak perempuan itu yang menanggung ya suami. Oh kan nggak ada dalam Islam itu tidak ada menanggung dosa orang lain. Ya dalam Al-Quran begitu, tidak ada menanggung dosa orang. Tapi kita yang dosanya itu karena tidak mengajarkan. Nah, jadi si suami menanggung dosa si istri. Kapan? Ketika suaminya tidak mengajarkannya. Ya kan? Bapak menanggung dosa anak. Kapan? Ketika bapaknya tidak ngajarin. Ya kan? Kayak bab head. Salah istrinya head. Gak ngerti head. Nah ketika suaminya gak ngajarin, maka yang dosa siapa? Suaminya. Ketika anak perempuannya head, dia gak ngerti. Yang dosa siapa? Ya bapaknya kalau enggak. Tapi kalau udah diajarin, anaknya nggak ngerti-ngerti juga, ya nggak salah. Atau anaknya disuruh mondok, udah dipondokin tuh, berarti sudah tidak dosa. Kenapa? Karena sudah diajarin. Ya. Jadi yang menanggung dosa suami, menanggung dosa si istri dan anak adalah suami dan bapaknya. Makanya kita perlu belajar bab head biar kita bisa ngajarin istri dan anak kita. Ya. Wa aqalul head, dan paling sedikitnya head. Ya, head itu adalah darah yang keluar dari ujung rahim. Ya, ujung rahim perempuan. Nah, dari ujung rahim keluar dari sini nih, dari atas, ya. Dan ini merupakan darah watak. Setiap waktu atau setiap bulan. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Al-Baqarah ya 222. Juga dalam hadis Nabi dikatakan hada syai'un katabahullah ala banati Adam. Ya Allah telah menetapkan haid itu kepada anak-anak perempuan. Jadi memang sudah watak perempuan, sifat perempuan akan keluar darah haid dari kemaluannya yang keluar dari ujung rahimnya, ya. Jadi paling dikit haid adalah taqta'u awit tasala. Paling dikit itu setetes. Jadi haid itu paling dikit setetes. Ya. Setetes. Baik itu keluarnya terus-menerus ataupun cuman atau terpotong-potong, entar keluar, entar enggak, ya. Entar keluar, entar enggak. Itu yaumun walai latun. Jadi paling sedikit itu waktunya sehari semalam. Jadi kalau sekarang jam 9 dia pas lihat celananya ada darah nih. Ya kan? Ya udah tunggu sampai jam 9. Jam 9 lagi 24 jam. Jadi setetes hari ini jam 9 setetes doang nih. Tetes. Ya. Jam 10 nggak keluar, jam 9, jam 11 nggak. Ya tunggu sampai jam 9 malam lagi. Kalau nggak keluar berarti sudah suci, mandi. Berarti mandi. Ya. Jam 9 sekarang netes, 10 enggak. Nah, pas kamar mandi dia kencing lagi, pasti telannya darah keluar lagi, ya berarti masih haid.
masih darah haid karena masih waktu 24 jam. Ya. Paling lama yaitu 15 hari dan malam. Darah keluar itu, haid itu perempuan usianya minimal 9 tahun. Ya, jadi perempuan itu kalau udah haid usia 9, nah, tapi hitungan komariah. Hitungan komariah, bukan hitungan samsia. Ya, jadi anak kita kadang-kadang kita kan anak kita lahir dicatatnya kan Masehi, bukannya Hijriyah, gitu ya. Ya, bedanya tipis sih, beda 11 hari, gitu ya. Makanya Nabi wafat di usia 63 tahun, itu hitungan Hijriyah. Hitungan Masehinya 60. Kita makanya Masehi, ya kan, makanya kita meninggalnya ya lebih cepat. Jangan kalau Hijriyah lamaan. Sekarang kalau Pak Subur usianya ada 50. Misalnya 50 Masehi, ya Hijriyahnya lebih tua. Ya, Hijriyahnya lebih tua. Kenapa? Karena Hijriyah itu lebih sedikit harinya dalam 1 tahun 11 hari. Nah, anak kita, berarti kalau kita menggunakan Hijriyah Masehi, sekarang usianya 9 tahun nih. Ya keluar darah ya berarti men. Ya, nggak usah khawatir. Dan keluarnya nggak sakit. Ya sehat badannya. Berarti sudah balik, ya. Kalau laki-laki mimpi basah. Nah, dan yang ketiga, kalau usianya tepat 15 tahun. Jadi kalau kita punya anak laki-laki belum mimpi basah tapi usianya 15, berarti sudah balik. Sama kita punya anak perempuan 15 tahun belum men, tapi udah 15 tahun tepat, berarti balik. Jadi batasnya 15 tahun. Nah, tapi ingat hitungannya komariah, ya bukannya Masehi, ya. Jadi waktunya adalah paling lama 15 hari 15 malam, gitu ya, 15 hari 15 malam. Ini mau terus menerus kek, mau terpotong-potong kek. Pokoknya patokannya tadi jam 9 men. Ternyata jam 9 besok belum nggak datang lagi. Oh berarti mandi kan? Dia mandi selesai. Ternyata pas besoknya dia mau kencing, bangun tidur, ada lagi. Oh berarti main baru lagi. Ya. Berarti kenapa dia jam itunya udah sholat isya kan? Jam 9 dia mandi, sholat isya. Ternyata keluar lagi. Atau kalau dia sudah punya suami, dia tidur sama suaminya. Dia nggak ngapa-ngapa. Ya kan? Walaupun ntar jam 12 keluar lagi. Kan kita nggak tahu. Pokoknya batasannya adalah 24 jam. Ya, 24 jam. Anggap aja itu bonus. Ya kan? Bonus kita nggak tahu. Itu. Jadi paling lama kalau lebih daripada itu namanya darah istihadhah. Lebih dari 15 hari 15 malam namanya darah istihadhah. Kalau darah istihadhah wajib sholat, wajib puasa. Seperti halnya orang tidak haid. Kan? Tuh. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam tetap wajib sholat. Tapi disumpel, jangan sampai keluar, ya. Nah, tapi wagalibuhu, ya. Pada umumnya orang perempuan itu haid situn au sab'un, ya, 6 atau 7 hari. Nah, ini standar. Ya, standarnya biasanya perempuan haid di usia
lamanya 6 sampai 7 hari ya. Tuh. Terus apa larangan? Wa yahrumu bihi, haram bagi orang yang haid. Yang pertama adalah ma yahrumu bil janabah, sama dengan orang yang junub. Orang junub itu apa? Nggak boleh masuk ke masjid. Orang men juga sama, tidak boleh masuk ke masjid. Bahkan lewat saja tidak boleh. Dari sono masuk sono, lewat aja gitu. Lewat dalam, ya lewat dalam itu ya kan. Bukan lewat depan nih, wah, lewat dalam kan. Ini pintu masjid, no, ini pintu masjid dari sono boleh, kecuali dia merasa aman. Kalau merasa aman tidak menetes, kalau lewat uang boleh ya, tapi kalau dia takut mengotori masjid maka haram, jangan. Tapi kalau dia sudah merasa aman tidak netes tapi duduk, nah itu nggak boleh ya kan. Aman nih nggak bakal netes, duduk nggak boleh. Tapi kalau lewat uang boleh. Lagi ngapain lewat masjid ya. Wahabat talwis, kalau dia khawatir untuk merus. Wasaumu, puasa nggak boleh, haram bagi orang yang perempuan haid, haram puasa ya kan? Tapi wajib qadha. Kalau sholat tidak, kalau sholat tidak wajib qadha. Makanya kudu hati-hati nih ya, anak perempuan istri kita headnya. Kenapa? Karena kaitannya dengan sholat. Kenapa nggak sholat? Headnya bener nggak ya kan? Makanya head itu kan darahnya 3, ada yang merah banget, ada yang merahnya biasa, ada yang kecoklat-coklatan. Kalau kecoklat-coklatan itu biasanya sudah habis dan itu tidak netes, adanya di dalam. Maka untuk mengecek head atau tidak harus dipasukkan alat kapas atau cotton bud, harus dicolok. Ya emang begitu caranya. Nah, ketika dicolok, dicabut, masih ada coklat, oh berarti masih men. Iya, istri kita, masa bapaknya. Kalau bapak mah jadi bahaya ntar. Jadi suruh mandi baik ntar. Nah, jadi yang ngecek itu ya istri atau anak kita. Nah, jadi dicek, masukin kapas. Kalau dicabut masih ada warna, itu kapas kan putih. Pas dicabut warnanya coklat, oh berarti masih ada men. Jadi masih ada men. Jadi men itu nggak selamanya netes, ya kan? Cara ngeceknya begitu, ya. Jangan sholat kalau begitu, haram. Dan tidur sama suami pun nggak boleh. Ya talak tidak boleh. Nah, hukumnya haram mentalak seorang perempuan yang sedang haid. Kenapa? Karena membuat idahnya lebih lama, gitu ya. Jadi haram mentalak perempuan lagi haid. Ya kan, sucinya kan 3 kali suci. Ya, kalau perempuan habis di masa idahnya. Kita lagi talak, dia men, kita talak, ya kan? Nah, maka pada saat itu tidak dihitung idah, dia suci. Nah kita hitung itu baru kita hitung 1. Dia men lagi, dia suci lagi baru 2. Dia men lagi, dia suci baru 3. Jadi lebih lama masa idahnya kalau perempuan ditalak lagi haid, makanya diharamkan. Jangan, ya. Ini juga talak juga nanti ada babnya. Jangan mudah kita ngomong talak, ya. Dikit-dikit talak, dikit. Jadi kayak buat permainan, ya. Pernikahan buat permainan. Ngambek dikit, buat talak lu. Kesel dikit, buat talak lu. Aduh,
Bahaya ini kalau 3 kali ngomongan itu baru dia udah talak 3. Kalau talak 3 kan nggak bisa rujuk lagi. Bisa kalau harus nikah lagi. Nikah pun harus diselang. Istri itu harus nikah dulu sama orang lain dan itu pun harus digaulin dulu. Iyalah, harus dipakai dulu sama orang lain. Baru kita nikahin lagi. Itu pun kalau diceraiin, kalau enggak. Makanya jangan mudah ngomong dikit-dikit talak, dikit-dikit talak, ngambek dikit, gua talak lu. Jangan, ya. Karena pernikahan itu tidak semudah itu, ya. Jadi istri yang sedang haid haram hukumnya tapi talaknya sah ya. Itu. Terus apalagi haramnya bagi orang yang haid adalah istimta baina surah wa rukbah. Haram berenak-enakan antara pusar dengan dengkul. Ini haram nih. Jadi istri kita lagi men. Itu nggak boleh main antara pusar dengan dengkul. Nah, itu dihindari. Ya kan? Baina surah wa rukbah biwat'in. Dengan jima au bigoirihi atau dengan tidak jima, tidak dimasukin. Tapi kita buat main di antara pusar dan dengkul nggak boleh, ya. Bila hailin tanpa, berarti kalau pakai baju boleh. Kalau pakai baju, pakai celana boleh. Yang tidak boleh itu tidak pakai apa-apa. Ya kan? Nah, dalam ayat Quran, Pak tazilun nisa bil mahid, jauhikan perempuan ya istri-istri kalian ketika dalam haid, ya. Dalam hadis Nabi laka ma fauqal izar, itu ya. Nah, makanya kalau perempuan lagi haid jangan dideketin. Berarti boleh kita main di mana? Di atas pusar. Di atas pusar berarti. Ya kan? Atas pusar mainnya. Tapi kan bahaya. Ya kan? Bahaya. Takutnya kebablasan. Makanya ada juga kata dokter, kenapa sih orang perempuan tidak boleh disetubuhi ketika lagi main? Karena lagi darah kotor. Kalau seandainya itu jadi anak, biasanya anaknya cacat. Ya kan? Anaknya jadi cacat. Terus kemudian sekarang, wah kalau gitu kalau ada anak cacat itu mainnya waktu main ya jangan ditunjuk begitu. Ya kan? Kemungkinan. Ya, itu. Jadi kalau perempuan kecuali ada ulama mengatakan kecuali memang dia nafsunya besar. Nafsunya besar, tidak ada tandingannya lagi, dah susah nahannya susah. Sedangkan dia mau nikah lagi nggak punya duit, ya kan? Nggak punya duit, ya kan? Atau nggak ada yang mau lagi, kan? Ya kan? Nah, itu diperbolehkan, ya kan? Itu diperbolehkan. Tapi ingat ya, itu bagi yang nafsunya ya besar, ya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja tidak boleh, ya. Itu atau pakai tangan boleh. Jadi kita misalnya kerja nih, pulang seminggu sekali, hari Sabtu dan Minggu, Senin sudah berangkat lagi. Pas kita pulang istri hand, ya kan? Nah itu boleh pakai tangan, ya. Dan yang lainnya, yang penting jangan daerah pusar sampai lutut. Nah, itu, ya itulah makanya kenapa Islam memperbolehkan istrinya lebih dari satu, ya kan? Ya, supaya mengantisipasi supaya head ini yang head pindah ke sono kan begitu. Jangan sampai melanggar seperti ini, nggak boleh, ya. Itu wallahu alam bisawab. Besok kita lanjutin lagi, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat. Kita doakan sahibul bait Bapak Sofyan Hadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikasih keturunan salihin dan salehah,
Begitu kita juga semuanya yang hadir, biar Allah lindungi dari segala musibah bencana. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang kena musibah biar Allah kasih kesabaran, yang hilang sesuatu darinya biar Allah ganti kepada yang lebih baik, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit maupun yang merawatnya, yang belum punya pasangan biar Allah kasih pasangan yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadi keturunan yang salihin dan salihah, yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, yang belum dapat kerjaan Allah biar kasih kerjaan yang layak, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunasnya, yang belum berangkat haji dan umrah Allah beri kesempatan buat haji dan umrah, kampung kita, negara kita biar Allah lindungi dalam musibah bencana khususnya virus corona. Pengajian kita biar tetap istiqamah sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.